Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Aku bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku.
Terima kasih, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Bimbing langkah kami Tuhan, hidup dalam anugerah-Mu, anugerah perlindungan dari-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Berfirmanlah, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 91. Kita baca sampai ayat 16 saja. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 91 merupakan mazmur yang juga ditulis oleh Musa selama perjalanan bangsa Israel melalui padang gurun. Ketika Musa melihat betapa hebat perlindungan Tuhan kepada umatnya, maka Musa menuliskan Mazmur 91 ini. Kalau kita membacanya pagi hari ini, biarlah perlindungan Tuhan juga nyata atas kehidupan kita. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan melindungi kita dari berbagai macam bahaya yang disampaikan pemazmur sebagai segala kesulitan dan keadaan yang mengerikan. Jerat perangkap burung, penyakit sampar, kedahsyatan malam, panah, dan juga penyakit menular. Melalui mazmur ini, kita diyakinkan sebagai umat Tuhan tidak perlu takut, karena kesetiaan Tuhan adalah jaminan bagi kita semua. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Umat Tuhan yang seperti apa yang mendapat perlindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa itu? Dicatat di ayat pertama adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dalam terjemahan lain memakai kata the secret place. Berarti dari kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang mendapat perlindungan Tuhan adalah orang-orang yang punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Orang-orang yang punya relasi yang terhubung secara pribadi di tempat yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Ya, mereka yang menjaga hubungannya dengan Tuhan dalam doa-doanya.
Yang kedua di ayat 14 dikatakan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan berarti hati yang tidak terpisah dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin akan hal ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, melekat di sini berarti menempel, tidak mudah lepas. Artinya bergaul karib. Ketika kita melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita akan selalu berada dekat Tuhan. Dan ini yang menjamin perlindungannya. Yang ketiga, di ayat 15 dikatakan orang yang berseru kepada Tuhan. Kesesakan, penderitaan, kemalangan mungkin saja bisa menimpa kita. Tetapi saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menolong kita. Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Dalam ayat ini Tuhan juga menjanjikan penyertaan yang sempurna. Kita mendapat contoh orang-orang yang masuk ketiga kriteria ini, yang kemudian nyata penyertaannya sempurna, seperti Yusuf, seperti Daud. Yusuf yang melekat kepada Tuhan sehingga penyertaannya nyata dan disaksikan. Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Juga Daud, walaupun dikejar-kejar musuh sedemikian rupa, tetapi selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mengapa? Sekali lagi, baik Yusuf maupun Daud adalah orang-orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan, yang mementingkan hubungannya dengan Tuhan lebih utama dari segalanya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang selalu berseru-seru dalam doa. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua dan memotivasi kita untuk tetap dekat melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini, oleh kasih-Mu Engkau teguhkan kami akan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata bagi orang-orang yang berlindung kepadamu, yang mementingkan hubungan denganmu lebih dari segalanya, yang hatinya melekat kepadamu, yang selalu berseru dalam doa kepadamu. Biarlah terjadi dalam kehidupan kami perlindunganmu yang nyata itu. Kami mau selalu dekat kepadamu, memelihara persekutuan kami denganmu Tuhan. Bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu, hidup dalam perlindunganmu ini, dalam persekutuan dengan Engkau, sehingga anugerah-Mu jadi perisai kami, selalu mengelilingi kami, dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Pergumulan apapun, keuangan, hubungan satu dengan yang lain, keluarga, masa depan, sekolah studi, pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya kemenangan mereka raih dan selanjutnya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dan bawa setiap umat-Mu melalui pergumulan yang mereka alami makin dekat kepadamu. Dan bila pergumulan itu berlalu pun, mereka lebih dekat kepadamu dalam rasa syukur kepada Tuhan. Nah, menyadari kekuatan kami hanyalah dalam anugerah-Mu, hanyalah dalam hadirat-Mu, hanyalah melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Tak lupa kami bawa dalam doa juga sebentar malam, komsel umum. Tuhan berkati semua yang ambil bagian. Biar semua jemaat Tuhan rindu untuk belajar lebih mendalami kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk dinyatakan dan digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam perlindungannya. Shalom.